Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Robbani Al-Munawir. Di sini saya sebagai operator dari kelompok ini, yang dimana kami akan mempresentasikan video-video yang sudah kami lakukan, yaitu melakukan wawancara dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar. Sebelumnya saya memperkenalkan tim saya terlebih dahulu, kelompok-kelompok saya. Ya, di sini ada Kori. Silahkan perkenalkan diri Anda. Gak ada suaranya, Cuk. Gak ada suara. Gak ada suaranya. Patah. Yaudah, ini Koirian aja lubis, guys. Oke, Udah kick aja lah, udah. Itu udah ada. Oke, selanjutnya ada Ragit. Halo guys, assalamualaikum. Kenalin Di diri. belum semua. Assalamualaikum semuanya. Ya, mantap. Selanjutnya di sini ada Eko. Oke guys, assalamualaikum. Udah gitu aja, memang kalian bangke ya. Agak dikit ya. Oke, di sini ada jidat lebar, Enjet. Halo. Pertama perkenalkan saya Zahira Lubis. TRMG 2B. Oke, mantap, solid ya guys ya, solid. Keras. Terus di sini ada Dea. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Sugian. Maaf agak gelap-gelap. Ya, agak gelap-gelap ya. Lampu nampaknya. Oke, di sini kontennya adalah di mana kami akan melakukan reaction dari video-video wawancara kami. Ya, memang agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, dari yang lain. Cuman disinilah membuat keunikan dari yang kami buat, yang dimana membangun sebuah kreativitas terhadap ya mahasiswa Polmed terutama. Oke, jadi di sini udah ada videonya. Kita tinggal tonton aja bersama-sama. Nanti kalian akan langsung ditayangkan videonya di sini. Halo guys, jadi hari ini kita akan mewawancarai pedagang rujak. Permisi Pak, selamat siang. Sini ya Pak, apakah Bapak berkenan jika saya wawancarai? Bisa lah, boleh lah, masa nggak boleh? Oke, Boleh, aku tuh punya uangnya kan gitu. baik. Jualannya kayak gitu. Nah, Sebelumnya nama Bapak siapa ya? ini Erwin, Oke, Bapak sudah berapa lama usaha rujak ini Pak? alhamdulillah udah lama, zamannya sepeda motornya Dayung, lebih kurang 10 lebih. Iya. Kira-kira rujak ini dijual sekitaran berapa ya Pak? Ya. Ini rujaknya dijual sekitaran berapa? Jualnya 35.000. Oh, 35.000. Kalau boleh tahu nih Pak, ini Bapak bahan bumbu rujaknya apa saja ya Pak? Ini biasa cabai, gula merah, apa namanya, gula putih, sama asam jawa, sama enggak itu aja. Oh, gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mengizinkan saya wawancarai Bapak. Terima kasih Pak, selamat siang. Sebelumnya, silakan Halo. berikan reaksi kalian masing-masing terhadap video tersebut. Apa? Tapi dari bapaknya sih, menurutku dari bapaknya itu terlalu excited bapaknya. Bingung. Enggak, Bapak. Oh, Bapak tidak betul. Bapak tidak Bapak benar. Masalahnya gini Kasih loh, Cok. kayak nggak ada briefing apa-apa, Bosnya tiba-tiba ditodong, bah gitu. iya. Kan kalian tengok ekspresinya sendiri tadi. Dia udah Iya. kayak, ya, gitu-gitu dia. Iya. Dari Korinya lah Tinggal sendiri. Begitu kan rujak. Tengok Kori nggak bisa ngomong dia. Sedih kali tuh, Kori bisu. Oke, kita lanjut. Video selanjutnya. Udah, kita lanjut di video selanjutnya. Si Dea ya. Siang. Ayo kita
wawancarai Bapak yang ada di sebelah sini. Ayo yuk. Permisi Pak. Bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Pak, selamat siang. Apakah sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak? Apa Pak? Hermansyah. Udah berapa lama Bapak penjualan goreng? 2 tahun atau dan lebih lah. 2 tahun lebih ya? Kalau boleh tahu Pak, bahan bumbu, bahan-bahan tasawusir dua gorengan ini apa aja ya Pak? Kalau ini dari Tuki tadi, kami pengambilan dari Tuki aja. Jadi yang peraci itu Tuki. Ibaratnya kayak macam saya tinggal ngambil bawa itu aja. Berarti ini distributor ya Pak? Ya distributor kita bilang. Jadi kita tinggal bawa aja. Gitu. Berapa kita mau bawa, sedai baru kita ambil. Oke Pak. Makasih banyak ya Pak sudah mau diwawancarai. Ya, makasih sama. Makasih Pak. Ya, selamat siang. Izin. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Memang Dana. singkat, padat, dan jelas. Oke, kita langsung aja. Yang ini gak usah tanpa basa-basi, langsung aja lah kita tonton lah ya. Ini kayak udah tahu nih. Mungkin guys, sedap aja. sebelumnya guys, untuk video yang kan kita ada total 4 untuk video penggunaan bahasa Indonesia yang benar, ya kan? Nah, tapi yang penggunaan bahasa Indonesia yang baiknya mungkin akan menyusul karena videonya juga agak ribet. 16 menit. Buka podcast. Nah, itu siapa? Lama kali. Ada yang tahu. Tapi kita langsung lanjut aja. Kita lanjut dulu ke video selanjutnya. Permisi Pak, selamat siang. Izinnya Pak, apakah Bapak berkenan jika saya wawancarai? Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Saya Muhammad Rizky Maulid Sinaga. Bapak di sini kalau boleh tahu kerja sebagai apa ya Pak? Saya kerja di bagian sumber daya manusia. Sudah berapa lama Bapak di sini? Baru 5 bulan. Bapak asli orang Medan. Sebelum di USU, apakah Bapak ada sempat kerja di kampus lain selain USU? Belum ada. Oh. Tuh. Begitu ya Pak, terima kasih ya Pak sudah mengizinkan saya wawancari Bapak. Iya, sama-sama. Kekurangannya Besar. sebelum masuk ke situ. Kekurangannya adalah di edit. Sebelumnya minta maaf ya guys karena video tadi kok suara bapaknya kecil kali. Bukan suara bapaknya kecil kali, mikrofonnya di edit nih. Mikrofonnya fokus di Najwa. Dia tidak memberikannya kepada bapak itu. Bapak itu aja bingung. Kalian lihat kan ekspresi dia. Semua melihat ekspresi bapak itu. Udah. Kasian kali bapak itu nih. Kita Tertekan kali mukanya. Kita lanjut ke video selanjutnya, oke? Ini dianggaplah video penggunaan bahasa Indonesia dengan benar yang terakhir ya, guys. Oke teman-teman, di sini kita akan mewawancarai salah satu seorang konten kreator yaitu Bang Pajar. Kita akan tanya langsung ya ke orangnya. Oke, Bang Pajar, saya mau tanya nih. Apa tuh? Udah berapa lama sih jadi konten kreator? Kalau jadi konten kreator itu baru-baru aja. Cuman kalau untuk edit video itu udah lama, udah hampir 8 tahun. 8 tahun ya. Kalau boleh tahu lagi nih, selama 8 tahun kan, itu cukup lama ya. Software apa aja sih yang dikuasai? Kalau untuk desktop itu ada Adobe Premiere Pro, ada Adobe After Effects, ada DaVinci Resolve, sama CapCut. Oke. Ini kan udah saya tanya-tanya nih kan, pengalamannya udah cukup banyak 8 tahun, terus juga menguasai banyak software. Kalau boleh tahu lagi nih, saya mau nengok konten-kontennya ya kan, mau lihat-lihat konten-kontennya di mana tuh, Bang? Itu di TikTok
SMK Kesehatan Game. TikToknya untuk di YouTube itu ada SMK Kesehatan Galang Insan Mandiri. Kalau TikTok itu ada SMK Kesehatan Game. Untuk Instagram itu ada SMK Kesehatan Game 95. Kalau untuk sosmed personal abang sendiri? Untuk TikTok saya itu ada namanya fajar.anggara. Fajar Anggara. Instagramnya kalau boleh tahu? Sama fajar.anggara juga. Ya. Oke bang, thank you ya bang. Oke guys, videonya udah selesai. Ini tinggal kita tonton. Ini ada sekitaran berapa menit nih? 13 menit. Kita akan nonton 13 menit ya guys ya. Oke. Wah, semangat banget. Kita tonton. Pak, dengan nama Bapak siapa? Jadi Iskandar Batubara. Jadi sebelumnya saya boleh tahu pekerjaan apa yang sedang Bapak tekuni saat ini? Saya hari ini anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, juga staf pengajar di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Oke, terima kasih Bapak. Jadi maaf mengganggu malam Bapak ini. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bapak berkenan jika menjawabnya? Boleh? Silakan. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Bapak menjadi tertarik untuk bekerja di DPD? Ya, pertama secara latar belakang pendidikan, basic pendidikan saya kan di ilmu sosial dan ilmu politik. Yang kedua, saya sejak lama ketika masih di bangku sanawiyah, aliyah gitu, sudah berkeinginan memang pada waktunya nanti saya ingin mengambil peran ikut terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan. Karenanya jika ada kesempatan untuk menjadi anggota parlemen, dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah, kemudian saya mencalonkan diri, dan hari ini oleh masyarakat Sumatera Utara saya diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Menjadi anggota DPD ini Bapak berapa lama untuk menempuh karir sampai mencapai di titik ini gitu Pak? Saya menjadi anggota DPD di usia 35 tahun. Tapi sebelumnya memang saya sudah aktif di organisasi yang kemudian menjadi tempat saya menimba ilmu, kemudian membangun kepercayaan diri, kemudian menyiapkan kompetensi personal untuk bisa membangun relasi dan interaksi dengan banyak pihak dan banyak kalangan. Artinya organisasi saya semula di Al-Wasliyah itu yang kemudian menyiapkan saya secara paripurna untuk bisa belajar banyak hal soal bagaimana mengelola sesuatu, bagaimana mengarahkan sesuatu, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana merumuskan masalah dan seterusnya. Di samping tentu saja ada persiapan pendidikan. Disebutkan tadi bahwa basic pendidikan saya kan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sampai dengan jenjang pendidikan S3 saya fokus di pengetahuan soal hukum, politik, dan pembangunan. Itu yang kemudian saya kira menjadi modal bagi saya untuk menggeluti dan konsen di bidang yang hari ini saya lakoni di parlemen. Saya kira Oke, kita lanjut ya Bapak. Lalu untuk saat ini, apa tantangan terbesar Bapak saat bekerja di DPD saat ini? Saya kira setiap waktu dan setiap pekerjaan pasti ada tantangan ya. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini kan produk reformasi. Salah satu harapannya kan melahirkan lembaga parlemen yang kuat di Indonesia. Dan saya kira di dunia politik segala sesuatu itu berlangsung sangat dinamis. Karenanya dibutuhkan saya kira kemampuan personality anggota parlemen untuk bisa
mendeteksi berbagai situasi yang dinamis itu dalam kerangka merumuskan kebijakan. Politik itu kan sesungguhnya bagian dari strategi dan cara untuk merumuskan kebijakan, menyiapkan arah dan panduan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara gitu. Saya kira tantangan terbesarnya yang hari ini saya hadapi karena lembaga DPD ini adalah hasil produk reformasi yang kemudian oleh Undang-Undang Dasar 1945 kewenangannya itu belum sama dengan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dibutuhkan kemampuan kita untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki itu agar betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, saya kira problemnya juga selalu saja muncul persepsi masyarakat yang kadang-kadang tidak positif terhadap politik, dan itu yang menurut saya perlu harus terus dipahamkan bahwa politik itu adalah bagian dari strategi dan cara, bukan segala-galanya. Jadi politik itu bukan bagi-bagi uang, politik itu bukan transaksi, politik itu bukan sekedar membagi kekuasaan, tapi politik adalah panduan dan cara untuk merumuskan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira banyak sebenarnya tantangan menjadi anggota parlemen, tapi menurut saya tantangan-tantangan itu sedemikian rupa pada waktunya juga pasti akan sampai pada titik kesimpulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih kepada Bapak untuk pertanyaan tadi. Lalu di sini ada beberapa, saya meminta harapan Bapak untuk DPD dan pemerintahan Indonesia saat ini, Pak. Ya, saya berharap Dewan Perwakilan Daerah itu ke depan bisa terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, khususnya daerah yang diwakilinya, karena Dewan Perwakilan Daerah itu adalah representasi dari masyarakat daerah yang oleh undang-undang diberikan kepada 4 orang wakilnya merumuskan regulasi atau undang-undang, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang, sekaligus ikut terlibat dalam merumuskan berbagai macam kebijakan anggaran di Republik ini. Kemudian yang selanjutnya saya kira terhadap pemerintah, karena pemerintah itu kan eksekutor ya, dia yang menjalankan undang-undang, dia yang melaksanakan aktivitas pemerintahan. Posisi pemerintah yang begitu kuat menurut saya itu betul-betul harus bisa memaksimalkan seluruh resourcesnya, baik sumber daya orang maupun sumber daya uang negara itu benar-benar bisa sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintahan hari ini saya kira di bawah pemimpin kita Pak Prabowo Subianto dan kabinetnya, kita berharap ekspektasi yang selama hari ini kita harapkan, lahirnya sebuah negara yang kuat, negara yang berdaulat, rakyatnya sejahtera, ekonominya bagus, politiknya stabil, hukumnya tegak, itu betul-betul bisa dijalankan. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan hari ini, meskipun saya kira kita belum bisa menyimpulkan apakah pencapaian yang dilakukan hari ini berhasil atau gagal, karena saya kira masih terlalu pagi kalau kita ingin memberikan penilaian. Tapi kita melihat ada optimisme dan semangat yang baik di pemerintahan ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, kemudian mewujudkan rakyat yang sejahtera dan berdaulat. Saya melihat optimisme itu ada. Gitu. Nah, ini untuk yang terakhir kali nih Pak, terakhir kali. Jadi buat teman-teman atau anak muda yang ingin berkarir di politik, kira-kira Bapak ada saran nggak apa yang harus mereka lakukan untuk berkarir di dunia politik atau menjenjang di karir DPD, DPRD atau DPRI? Ya, saya kira anak muda mesti terjun di politik. Dia mesti melek politik, dia mesti tahu politik. Karena tidak ada urusan yang tidak ada hubungan dengan politik. Dalam rangka menentukan harga cabai saja itu ada intervensi politik di situ. Merumuskan uang UKT mahasiswa kuliah itu juga putusan politik. Termasuk menetapkan harga gas juga itu putusan politik gitu.
Sehingga kemudian menurut saya anak muda ini dan para generasi muda itu harus terbiasa dengan dunia pengambilan keputusan. Dan saya kira anak-anak muda sekarang kan cukup cerdas ya, karena referensinya bisa banyak dan bisa langsung diakses dalam waktu yang singkat. Contoh kasus misalkan ketika ya ini hari ini sedang retreat para kepala daerah di Magelang ya, dikumpulin oleh presiden untuk dilakukan semacam briefing kah atau orientasi atau apa, retreat lah istilahnya sekarang. Itu kan saya kira bagian dari kebijakan yang menarik itu oleh anak muda untuk dianalisis ya, untuk dilihat ini seperti apa gitu. Dan kalau mau terjun ke dunia politik, saran saya yang pertama tentu berorganisasi. Karena kehidupan berorganisasi itu akan sangat membantu ketika kita nanti masuk ke dunia politik yang sesungguhnya. Karena di organisasi kan kita diajarkan untuk berbeda pendapat, tapi kemudian bersepakat ketika keputusan sudah diambil. Ya, meskipun berbeda di awal, tapi ketika sudah diputuskan maka semua mesti setuju dengan keputusan. Itu di organisasi. Di organisasi kita diajarkan dengan bisa menghargai pilihan-pilihan anggota organisasi. Kendati pun pada waktunya kita mesti berseberangan pandangan dan pendapat, tapi dalam organisasi berseberangan pendapat itu sesuatu yang sangat wajar, dan kita diajarkan untuk bisa menghargai beragam perbedaan-perbedaan itu. Dan kalau kita sudah terbiasa beraktivitas di organisasi, ketika nanti masuk ke dunia politik yang praktis itu kan tentu di partai politik, kemudian menjadi anggota parlemen. Itu yang politik praktis. Bisa juga politik non parlemen, artinya politiknya bisa di luar, menjadi pengamat misalkan, atau menjadi NGO, anggota NGO yang mengkritisi berbagai macam kebijakan. Saya kira itu juga bagian dari aktivitas politik, tapi intinya berorganisasi. Dan yang berikutnya saya kira yang paling penting lagi menyiapkan pengetahuan. Jadi pendidikan itu penting menurut saya. Soal pendidikannya apa terserah saja. Di politik itu kan bicara soal anggaran juga. Artinya anak-anak ekonomi juga sesungguhnya punya potensi untuk berkarir di politik. Politik itu juga bicara soal tambang, batu bara dan segala macam. Artinya orang-orang yang kuliah di jurusan pertambangan, kimia dan segala macam itu juga punya kesempatan untuk berpolitik. Apalagi mereka-mereka yang pendidikannya di Fakultas Hukum misalkan atau di Fakultas Ilmu Politik gitu. Itu saya kira sangat memberikan modal yang kuat bagi para politisi. Pendidikan itu menurut saya paling penting, karena para politisi akan berhadapan dengan para birokrat yang punya kompetensi bagus-bagus, sehingga antara eksekutif dengan legislatif ini menurut saya anggotanya itu harus equal, harus kemampuannya harus berimbang, sehingga ketika memutuskan kebijakan itu kebijakan yang betul-betul punya bobot yang bagus. Jadi saya kira itu. Ya, soal kemudian anak-anak muda hari ini tidak terlalu tertarik dengan dunia politik, menurut saya karena memang belum pernah nyelam aja di situ. Kalau udah nyelam di situ, insya Allah saya yakin politik ini sangat menarik. Terima kasih kepada Bapak Deddy Iskandar sudah berkenan untuk diwawancarai. Semoga kedepannya Bapak sehat terus, selalu karirnya cemerlang juga, lebih cemerlang. Jadi terima kasih buat yang malam ini. Saya Rajin Murkano dan Bapak Deddy Iskandar Batubara. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Yeay, habis. Oke, boy. Jadi seperti itulah teman-teman, bahwasannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan dari sekian banyak video wawancara tersebut, kita melihat beberapa perbedaan dari cara wawancaranya, dari cara yang diwawancarai menjawabnya itu gimana, pasti berbeda-beda cara penggunaan bahasa Indonesia. So, itulah dari kelompok kami. Sebelum penutupan, kembalinya kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rifki Robani Al Munawir Khan, dan di sini ada Kori.
Bisa ngomong Kori? Bisa. Ya Kori. Terus di sini ada Najwa. Iya. Ya, mukamu terpampang loh di sini. Udah, di sini ada Iya. Eko. Dia lagi tiduran. Dan di sini ada Dea. Halo. Ada Ragin. So sekian Guys. untuk pada video kami kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. See you in the next video. Dadah. Sampai jumpa. Ya. Selesai.